Baik. Bung Novel, silakan. Anda setuju? Silakan langsung, sudah langsung. Baik, terima kasih. Sebenarnya wacana Lebih dekat lagi. sertifikasi DAI ini sudah lama. Dari tahun 2020 ketika itu kemenaknya Fahru Rozi. Dan itu membuat kegaduhan. Di mana kita jadi terkotak-kotak. Terkotak-kotak, kenapa? Ya, terkotak-kotak, ada ustadznya. Bahkan sudah diumumin. 2020 sudah ada dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai mubalik yang sudah dapat sertifikasi dan itu diumumin. Akhirnya ini menjadi gaduh. Di kotak-kotakan dai itu sendiri, ustadz itu sendiri, ada di kotak-kotakan yang awam nggak mau melihat ada sertifikasi ini karena mereka dianggap corong kekuasaan. Sementara boleh saja mereka yang masjid-masjid pemerintahan, masjid-masjid pemerintah pusat seperti Istiqlal, kemudian juga ada masjid-masjid di Balai Kota, kemudian juga Hasyim Asy'ari, juga ada JIS, Jakarta Islamic Center. Itu bisa saja mereka memakai dai-dai, ustadz-ustadz yang kemarin memang sudah tersertifikasi dan memang sudah ada diumumin. Dan itu nggak berlanjut sampai saat ini dan tenggelam sampai saat ini. Nah, kita jangan melihat dari satu orang yang membuat mungkin kegaduhan menjadi nilai titik rusak susu sebelanga. Itu oknum. Nah, untuk urusan oknum ini seharusnya Kemenak, kemudian juga mungkin MUI, kemudian Menkominfo ini membentuk suatu wadah yang memang harus ada penertiban di media-media sosial yang mereka ini menyebarkan konten-konten yang bahkan bisa menyesatkan umat. Itu yang harus ditertibin. Begitu juga dai-dai yang kurang daripada standarisasi, itu yang ditertibin. Kalau perlu yang begitu diumumin. Karena kenapa? Akan memecah belah bangsa, akan menimbulkan kegaduhan, dan juga nggak sampai di situ. Sehingga dai-dai tersebut itu bagi mereka yang ngerti itu seakan-akan mereka yang benar. Misalnya yang seperti apa? Kita melihat dari orang-orang yang nggak ngerti agama ini ngomong agama. Akhirnya ini dianggap dalil karena saat ini boleh dikatakan buzzer bisa buzzer ini bisa jadikan itu memberikan fatwa. Fatwa sekarang bukan lagi ulama, buzzer yang memberikan fatwa. Begitu juga artis-artis bisa memberikan fatwa. Hampir semua boleh dikatakan mereka ini bisa masuk yang mereka baru belajar ini akhirnya umat tersesatkan. Banyak yang saat ini umat yang tersesatkan kepada yang terarah jauh. Jadi inilah yang ada sampai saat ini kegaduhan demi kegaduhan. Karena memang bebasnya itu media-media yang ada saat ini nggak ada penertiban. Nggak ada yang menyentuh satupun ranah-ranah daripada medsos itu, justru terbalik. Oleh karena itu ketika ada standarisasi maka publik akan melihat ini yang layak, ini yang tidak. Bukankah itu dia, begitu? kalau standarisasi boleh saja Dengan sertifikat tentu ya. Standarisasi belum tentu juga itu sertifikat. Jadi boleh dikatakan ini orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan orang yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang tadi saya katakan harus diberikan catatan di media-media ataupun dari Menkominfo kemudian juga MUI atau Kemenak ada dai-dai atau mungkin boleh dikatakan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan agama yang bukan pada tempatnya. Itu yang harus ditandain agar masyarakat ini terdidik yang mana sesat dan mesatkan, yang mana mencerah dan mencerahkan. Begitu. Oleh siapa? Oleh Kemenak, mungkin oleh Menkominfo atau kan MUI. Berarti negara ini? Ini kan mencatat. Boleh dikatakan seperti itu, boleh Kemenak hanya mencatat. Mencatat ini menertibkan untuk dibina. Jadi ditertibkan orang-orang yang menyimpang daripada yang tidak sesuai karena perbedaan pendapat itu lumrah. Perbedaan itu pendapat wajar, tapi yang di luar perbedaan pendapat yang menyimpang daripada kesepakatan yang boleh dikatakan ulama yang jauh dari bertentangan ini, itu yang harus ditertibkan.